Salam Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari awal bulan Desember 2020. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-27 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari permisa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan kita, mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Dengarkanlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam, pekat, dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Mari kita nyanyikan pujian di hadapan Tuhan kita. Hidupku adalah penyembahan. Dengan
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Lydia dan kawan-kawan dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra dari Jakarta. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Bapa. Para pemirsa, sahabat Yamari di seluruh Indonesia, mari kita menundukkan kepala dan berdoa sebelum kita membuka Alkitab kita. Bapa Surgawi, kami berterima kasih menjelang saat-saat kami merayakan kedatangan Putramu ke tengah dunia. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan justru di tengah keadaan seperti saat ini kami sangat membutuhkan sapaan Tuhan, hiburan, kekuatan supaya kami dibekali melanjutkan perjalanan hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bicara kepada kami supaya hati kami diisi dengan kebahagiaan dan bukan hanya kami menikmati firman Tuhan, kami diubahkan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab Injil Lukas, pasal yang pertama. Kita akan melihat
ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 19. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Demikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan berkati Anda. Mungkin Anda pernah mendengar istilah disrupsi yang cukup populer dalam 3 tahun ini. Disrupsi adalah terhentinya satu hal yang sudah kita biasa alami atau perjalanan rutin. Nah, di dalam kehidupan kita, disrupsi bisa terjadi karena ada satu teknologi yang baru hadir di dalam kehidupan kita. Adanya WA, adanya HP membuat setiap orang dari bangun pagi sampai tidur malam berjam-jam melakukan ini terus. Itu disrupsi dari kebiasaan sebelumnya. Disrupsi bisa terjadi terutama akhir-akhir ini dengan adanya pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku, disrupsi bukan hal yang enak. Dan bisa dalam perjalanan hidup, tetapi Tuhan bisa membuat disrupsi justru untuk satu hal khusus. Hari ini kita berbicara tentang Elisabet dan Sakaria yang di dalam firman Tuhan disebutkan mereka orang yang hidup benar di depan Tuhan, tidak ada cacat ke segala ketetapan dan perintah Tuhan dia lakukan. Berarti orang ini orang luar biasa di mana dalam hidup mereka Tuhan diletakkan di tengah-tengah hidup mereka di pusat. Namun saudaraku, mestinya kita berpikir secara normal, orang yang hidup dengan kesalehan sedemikian rupa, kesungguhan sedemikian rupa tentunya akan terima banyak berkat Tuhan. Nyatanya saudaraku tidak demikian, tercatat di sana mereka menginginkan sesuatu, mereka mendambakan sesuatu dan Tuhan tidak berikan. Ini bagi kita menjadi satu hal menarik. Orang bisa saja melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, meletakkan Tuhan di dalam pusat hidup mereka, tetapi tidak selalu apa yang mereka inginkan akan Tuhan berikan, walaupun yang diinginkan itu pantas. Mereka hanya ingin satu, ingin punya keturunan. Dan bagi orang Yahudi, punya keturunan itu sangat penting. Tanpa itu, nama, kelanjutan, garis keturunan akan putus. Dan itu yang mereka alami. Jadi cerita ini tentang orang yang sudah lama hidup mengharapkan sesuatu dan harapan itu tidak dipenuhi. Dan usia terus menua dan dicatat Elisabet sudah makin tua selain mandul. Jadi kemungkinan harapan itu tercapai sudah pupus. Dan cerita berlanjut bagaimana di dalam firman itu dikatakan bahwa Sakaria melakukan tugas imam secara rutin.
5 bulan sekali kelompok Abi akan melayani Bait Allah. Jadi dia melakukan hal yang memang sehari-hari dilakukan oleh imam dalam Bait Allah. Namun saudaraku, hari itu ternyata Tuhan melakukan disrupsi. Apa yang biasa dia lakukan itu terputus ketika dia menemukan di sana ada malaikat berdiri di sebelah kanan tempat pembakaran. Dan yang menarik adalah ketika disrupsi terjadi, orang seringkali terkejut. Di dalam firman Tuhan dikatakan Elia terkejut, tapi ada kata berikutnya, takut. Saudaraku, kalau apa yang tidak biasa terjadi dalam hidup kita, seringkali kita merasa takut. Kenapa takut? Karena nggak nyaman. Kita sudah biasa dengan sesuatu yang berulang-ulang. Sakaria sudah berulang-ulang meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan putra atau putri, dan Tuhan tidak berikan. Dia sudah berulang-ulang menyembah Tuhan, melakukan ritual, dan itu biasa. Dia tidak mengharapkan hal lain. Dan saya katakan takut dan terkejut. Sangat menarik. Sebab dia seorang imam yang begitu dekat dengan Tuhan, dengan Bait Allah. Dia melakukan segala ritual. Ajarannya pasti benar, tapi satu yang tidak dia lakukan. Apa itu? Saudaraku, dia tidak siap untuk Tuhan melakukan disrupsi, tidak siap untuk rutinitas di dalam keputusasaan terhadap harapannya bisa diputus oleh Tuhan. Tuhan bisa membuat intervensi, bisa membuat sesuatu yang mengejutkan, bahwa ada mujizat bisa terjadi. Sakaria meletakkan Tuhan di pusat hidupnya, melakukan apa saja bagi Tuhan, tetapi dia tidak mengharapkan adanya yang luar biasa. Dia hanya mau yang biasa-biasa saja, yang rutin saja. Dia sama sekali tidak siap untuk disrupsi, bahwa harapan yang pupus bisa dipotong oleh Tuhan, dijadikan sesuatu yang merupakan mujizat. Sangat menarik dalam cerita ini. Padahal dia seorang imam, bukan orang biasa. Tapi sangat menarik. Ada kata yang sangat menarik dari malaikat, jangan takut. Rupanya, kita lihat di dalam saat-saat sekitar Natal, gembala menerima kata yang sama, jangan takut. Sakaria juga, dan beberapa yang lain. Rupanya Tuhan tahu, di dalam kehidupan manusia, Anda dan saya, banyak punya ketakutan. Yang satu takut mati, yang satu takut sakit, yang satu takut miskin, yang satu takut tidak bayar hutang, yang satu tidak merasa takut tidak punya keturunan, dan sebagainya, atau takut tidak naik pangkat. Ketakutan itu merupakan sesuatu yang bisa mencengkeram hidup kita, menghuni hati kita, membuat Natal juga seakan-akan menjadi sesuatu yang hanya ritual saja dan kelam. Saudaraku, malaikat berkata, jangan takut Sakaria. Jangan takut. Kehadiranku di sini memang menggoncangkan, tapi bukan menimbulkan kesusahan besar bagimu. Bahkan ada anugerah besar menunggumu. Ketika semua harapan tidak terpenuhi, ketika semua sudah berjalan begitu-begitu saja. Itu yang kita pelajari di sana. Dan dikatakan bukan hanya kau akan punya putra, tapi melalui keluargamu akan dilahirkan seorang yang akan punya dampak begitu besar bagi bangsamu, bahkan menyiapkan kedatangan Mesias. Dan bagaimana respon Sakaria terhadap kehadiran Tuhan melalui malaikatnya yang mendisrupsi, menghentikan perjalanan biasanya. Dia berkata, mana mungkin. Realita berkata, bukan mujizat tidak ada, tapi tidak mungkin. Karena istriku sudah tua. Aku juga sudah tua. Apa yang terjadi itu adalah di luar pikiran manusia yang paling liar. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan menunjukkan pada hari ini bahwa malaikat berkata, aku memberi berita ini dari Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara-saudara menjelang Natal? Biasanya Natal kita hadapi dengan sukacita, mengharapkan punya HP baru, mungkin juga baju baru, kendaraan baru. Tapi tahun ini, mungkin kita tidak punya hal seperti itu. Bertemu dengan keluarga bersama pun akan terbatas. Yang biasanya pulang kampung, terpaksa menahan setahun lagi kerinduan hati. Natal terasa mungkin muram dan kelam. Ini disrupsi dari Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan ini? Mengapa COVID-19 Tuhan biarkan hadir dan terus bertambah kurbannya di Indonesia?
Kita bisa berpikir begitu. Tapi kita lihat dari firman Tuhan, disrupsi seringkali merupakan alat Tuhan untuk menyiapkan kita menerima anugerah yang baru. Dan ini terjadi dengan Zakaria, ini akan bisa terjadi dengan Anda dan saya. Disrupsi seakan-akan adalah cara Tuhan memanggil kita yang sedang berjalan terus melangkah demi mana. Tuhan katakan, hey, berhenti sebentar, aku mau bicara. Ada berkat khusus buat kamu. Itu yang kita pelajari. Selanjutnya kita pelajari, kita tidak siap seringkali untuk terima berkat yang besar dari Tuhan. Kita cukup dengan berkat yang itu saja. Bahkan yang ketika tidak didapatkan, kita pengen, sudah, itu saja rutin. Memang begitulah hidup. Padahal kita mengharapkan sesuatu seperti Zakaria, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dan tidak juga diberikan Tuhan. Lalu kita lupakan. Jangan-jangan Tuhan sudah mengabaikan kita. Itu yang salah. Ternyata disrupsi ini mengingatkan kita. Seakan-akan Tuhan berkata, kau boleh melupakan doamu, kerinduanmu, aku tidak melupakannya. Aku menyiapkan sesuatu bagimu. Nah, saudara-saudaraku, dalam rangka persiapan Natal ini, inilah yang disampaikan firman Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Satu hal yang paling indah barangkali, ketika Anda nanti ada di sekitar keluarga, teman dekat, perhatikanlah mereka yang sudah hidup di dalam rutinitas, terjebak barangkali dalam harapan yang pupus, dalam kebingungan, kepahitan, keraguan, karena ketidakpastian yang ada. Katakan pada mereka, Tuhan tidak lupa pada kita. Yang kedua, katakan juga, melalui ini semua ada berkat yang lebih besar yang kita tidak pernah bayangkan. Yang ketiga, jangan takut. Kalau dulu Tuhan pimpin Anda, sekarang Tuhan hampir pada kita, menjamah kita. Besok Tuhan akan melindungi, memimpin, bahkan mengantar kita berjalan dalam anugerah-anugerah yang lebih indah. Demikianlah berkat yang kita dengar hari ini. Tuhan berkati Anda. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema ketika Tuhan mendeskripsi hidup rutin kita, dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Dr. Robi Chandra dari GKI Kayu Putih Jakarta. Beliau adalah dosen STT Cipanas. Kiranya apa yang telah disampaikannya memberkati kita semua. Roh Kudus terus memandu kita, memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Nya. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 9 bulan. Marilah kita jalani hidup ini dengan bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robi Chandra atas pelayanannya. Terima kasih juga kepada Ibu Lydia Sustanto Disastra dan kawan-kawan atas kesaksian pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-28 tanggal 12 Desember 2020 dengan tema Immanuel, Tuhan beserta kita. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman. Beliau adalah pengurus Yamari, beliau juga adalah pengurus Jaringan Doa Nasional dan Gembala Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia atau GSPDI Philadelphia, Mall Belesa, Jakarta. Mohon doanya agar pelayanannya nanti dalam ibadah online Yamari menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat melalui 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi dengan tujuan
memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Maria Novi. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Zaman Sekarang Berjagalah. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin ibadah online Yamari yang ke-27 ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Robi Chandra dengan tema ketika Tuhan mendisrupsi hidup rutinitas kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati semua pemirsa yang mendengarnya. Mereka diberkati, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Mereka yang lemah, yang letih lesu, berbeban berat, mereka mengalami Kristus kembali. Kau memberkati kehidupan secara pribadi, pekerjaan, dan pelayanan serta keluarga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah online Yamari yang ke-28 minggu depan, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati WL, singer, pemain musik, juga multimedia. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi Soleman yang telah Engkau persiapkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan minggu depan. Kiranya setiap persiapan yang sudah dilakukan hamba-Mu, Engkau mengurapinya. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh pemirsa yang saat ini sedang mengalami pergumulan masalah, sedang mengalami beban berat. Tuhan, seperti janji firman-Mu, mari Engkau sendiri Tuhan yang menolong mereka. Mereka yang sedang mengalami beban berat dalam sakit penyakit, Tuhan Kau menjamah, menyembuhkan. Kuasa pilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Yang saat ini sedang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Yang saat ini sedang dalam kekurangan, Tuhan Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong bangsa kami, baik itu secara sosial, secara ekonomi, juga dalam kesehatan masyarakat. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan, untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat, berikan kemurahan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas mereka,
sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan adil dan dengan benar. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh pemirsa ya mari online dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan menjamah mereka, biar mereka semakin hari semakin semangat ikut Tuhan, semakin berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah waktumu Tuhan, inilah masanya. Kami terus Tuhan saling menguatkan, saling bergandengan tangan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi setiap kami yang terus berharap kepadamu. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami mau alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.